Ya, membersamai kami dari pagi sampai dengan malam hari ini. Pasti saya yakin kita semua sama-sama capek, tapi ini semua demi keadilan dan kita tetap berusaha untuk profesional. Terkait dengan hari ini, agenda sidangnya adalah pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum. Kami telah melakukan pemanggilan terhadap 7 orang saksi dan 3 orang ahli. Alhamdulillah, kami rencana kita mau habiskan semuanya, namun karena saksi yang kita hadirkan ada beberapa pendalaman-pendalaman yang perlu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga hari ini kami hanya bisa memaksimalkan 7 orang saksi. Dan besok kami sesuai dengan agenda masih pembuktian dari kami akan menghadirkan 3 orang ahli tersisa, dan jika nanti kami anggap masih dibutuhkan saksi-saksi yang di luar berkas, maka kami akan upayakan setelah kami berdiskusi dengan tim jaksa penuntut umum. Kalau yang dari saksi ahli tadi dari mana sih? Ya, untuk saksi ahli kita hadirkan yang pertama adalah ahli pidana, kemudian ada ahli digital forensik, dan 1 ahli dokter ahli yang akan menjelaskan terkait dengan penyebab kematian. Kemudian kalau ahli pidana menjelaskan terkait aturan-aturan apa yang bisa akan diterapkan. Kemudian digital forensik terkait dengan alat bukti elektronik yang sudah kita sajikan, nanti akan dijelaskan kembali seperti itu. Kalau yang 7 saksi yang itu tadi dari pihak keluarga korban? Ya, baik. Untuk 7 saksi sebenarnya kami tidak konsen dari pihak korban atau apa, tetapi memang kebetulan dari 7 ada 4 orang saksi ini yang masih ada hubungan keluarga. Yang pertama adalah ibunya, ibu korban, kemudian kakak perempuannya, kemudian ada anak saksi yang masih kerabat, dan ada saudaranya dari ibu. Itu yang mengetahui bagaimana kronologis dari awal anak korban ini tidak pulang, dan sampai dengan ada beberapa fakta yang ditemukan terakhir kali bertemu. Kemudian dari saksi luar kami ada menghadirkan 3 orang. Yang pertama adalah saksi yang mengetahui bahwa pada saat terjadi di TKP itu melewat, dan di situ dia melihat ada sepeda motor jenis bebek warna merah yang ada. Begitu juga dengan ada salah satu saksi yang menerangkan bahwa di dalam pada saat dia sedang berada di rumah melihat ada 2 orang, laki dan perempuan, anak serta sepeda motor, sementara berada di tidak jauh dari TKP. Dan yang terakhir kami mendengar keterangan dari orang tua yang pada pokoknya menjelaskan bahwa ada hal-hal yang memang ada kaitannya dengan pembuktian untuk perkara ini. Keterangan saksi itu masih sesuai dengan BAP atau ada penambahan dari keterangan di luar daripada BAP ini? Ya, sebagian besar untuk keterangan saksi masih sama dengan BAP, cuma seperti yang tadi saya sampaikan, kenapa kita sampai lama, memang ada beberapa pendalaman-pendalaman yang kami lakukan, dan salah satunya mungkin terkait dengan adanya keterangan-keterangan yang di luar BAP, dan itu yang bisa kami jadikan sebagai salah satu tambahan untuk bukti, sehingga kami yakin untuk itu kami dalami, dan akhirnya alhamdulillah kita semuanya bisa mendapatkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam hal untuk pemenuhan unsur tindak pidana kepada anak. Aman? Ada? Pak, mohon izin. Kemarin kan Bapak ada sempat bilang kalau untuk Baik teman-teman, karena ini kembali lagi kita ini sebenarnya bukan kita dibatasi oleh adanya penahanan, sehingga proses persidangan ini harus cepat. Untuk itu karena ada beberapa ahli yang domisilinya tidak ada di Nabire, dan itu pun diperbolehkan untuk menggunakan aplikasi Zoom. Untuk itu kami kemungkinan 2 orang ahli, ahli pidana dan ahli digital forensik akan kita hadirkan melalui Zoom karena beliau berkedudukan di Jayapura. Seperti itu. Sementara ahli kedokteran ada di sini, jadi kemungkinan kita akan dengar terlebih dahulu keterangannya, pendapatnya, bukan keterangan tapi pendapatnya besok. Oke. Begitu.